Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul bersama hadir dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kehidupan kita selalu diberikan keberkahan dan keridhaannya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Belum pembelajaran kita mulai, saya coba absen dulu ini. Maria Ulfa hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Sabikis hadir? Mana Hadir, Sabikis Pak. ini? Hadir Sabikis? Hadir, Pak. Hadir. Siska hadir? Siska hadir? Hadir, Pak. Budori Saputra hadir? Hadir. Hadir. Yesi? Hadir, Pak. Salahuddin hadir? Hadir, Pak. Neti hadir ya, Neti? Pak. Eko Setiawan hadir? Eko Setiawan kemana ini? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Salahuddin? Hadir, Pak. Hadir. Roheni hadir? Mana Roheni? Ke belakang, Mbak. Oh, ke belakang. Neti hadir? Hadir, Pak. Betty hadir juga ya? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini yang belum hadir siapa ini? Wiwi, Pak. Wiwi. Oh, Wiwi kemana Wiwi, Pak. Wiwi ini? Coba Maria Tadi Ulfa banyak- yang kawan akrabnya Banyak ini. bocor. Ada informasi kemana ini? Masih di jalan tadi, Pak. Oh, masih di Ada jalan. kendala. Yang belum kelihatan ini Jasmadi ya? Mana Jasmadi ini? Di kantin, Pak. Waduh, Bandel itu, Pak. ini Baru sarapan dia. hampir setengah 9 kok belum kelihatan ini. Coba nanti dikasih informasi ya, untuk tetap disiplin ya. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang memandikan jenazah. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan membagikan video motivasi. Mohon nanti disimak ya, diperhatikan. Mudah-mudahan nanti ini bisa menyemangati kita atau menambah semangat kita ya. Ya, Bapak akan bagikan video. Silahkan dilihat ya. Jelas videonya? Jelas, Pak. Belum, Pak. Belum jelas. Sudah, Pak. Jelas. Udah. Dengar ya dari belakang ya. Terdengar, Pak. Pak. Ya silakan diperhatikan.
เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, baik. Itu tadi video motivasi pada pagi hari ini sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai. Baik anak-anak sekalian, dari tampilan atau tayangan video tadi, ada yang bisa memetik hikmahnya? Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari hikmah tayangan tadi? Coba. Saya sedih, Pak. Oh, gimana? Karena nggak bisa artiin bahasanya. Ya, walaupun artinya kita tidak tahu ya, tetapi dari videonya kira-kira apa yang bisa dipetik dari tayangannya? Saya Pak. Mendahulukan. Saya Pak. Ya, silakan. Tetap semangat Pak untuk berjuang itu Pak. Tetap semangat untuk berbuat Kebaikan Pak dan berbuat berjuang kebaikan. untuk itu. Ya, ada lagi? Mendahulukan orang lain dibandingkan pribadi, Pak. Mendahulukan orang lain daripada pribadi kita. Ya. Eni, menurut kamu gimana Eni? Dari tayangan tadi apa yang bisa dipetik? Bapak sambil nggak apa-apa ya. Eni. Ya. Atau yang lain? Menurut Sabikis gimana tayangan tadi? Saya Pak. Ya. Silakan. Mendahulukan kepentingan orang lain Pak daripada dengan kita sendiri. Tapi Ya. selalu untuk berbuat baik. Ya, selalu berbuat baik ya. Ya, baik anak-anak sekalian, semua yang disampaikan teman-teman kalian tadi itu benar ya, bahwa kita hidup ini harus berbuat baik. Nah, orang lain nanti pasti akan berbuat baik juga dengan kita. Dan kita semasa masih hidup harus memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itulah yang nanti akan kita bawa ketika kita sudah meninggal dunia. Oke, anak-anak sekalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang memandikan jenazah. Ini saya akan coba share materinya. Maaf Pak, belum Ya. di absen Pak, belum di absen. Siapa yang belum di absen?
Tadi yang terlambat. Oh, siapa yang terlambat tadi? Ya, ya. Wiwi ya yang terlambat tadi ya. Ya, besok nggak boleh terlambat ya. Ini ada Jasmadi, ada Wiwi. Tolong besok jangan terlambat lagi ya. Kebiasaan itu Pak, kebiasaan. Karena kalau ada yang terlambat ini pembelajarannya kita terganggu ini ya. Ya, baik kita lanjutkan. Saya akan sampaikan bahwa materi kita hari ini yaitu tentang memandikan jenazah. Ya, ini menganalisis pelaksanaan jenazah KD 3.7 dan 4.7. Nah, sebelum materi ini saya sampaikan, saya ingin tahu dulu ini anak-anak. Ada nggak yang pernah ikut partisipasi memandikan jenazah di kelas ini? Siapa yang pernah? Belum pernah Pak. Semua Takut. ya? Sudah Pak. Sudah pernah ya? Sudah, Bu Dori pernah ya atau sering? Takut Pak, takut. Saya nggak pernah Pak. Ya. Baik, anak-anak sekalian, materi kita tentang memandikan jenazah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menelaah kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Kemudian menemukan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah. Selanjutnya yang kelima, ini yang tujuan kita yaitu menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, nanti mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Nah, ini materi kita ya. Anak-anak sekalian, perlu kita pahami bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Coba saya minta Salahuddin, coba dibaca ayatnya ini. Saya minta Salahuddin coba dibaca. Artinya aja Pak ya, belum lancar Pak bacanya. Ya harus bisa bacanya ya. Masa sudah SLTA kelas 11 kok belum bisa? Coba baca dulu. Dulu ini Pak jarang ngaji di rumahnya. Aduh. Coba Maria Ulfa mana? Coba baca dulu Maria. Ini ayatnya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahu. Ya. Nah, ini Maria, suaranya bagus sekali ini ya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya. Anak-anak sekalian, yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, ya, menjadi kewajiban bagi orang yang beragama Islam, ya, untuk terutama keluarga kita yang ditinggalkannya untuk mengurusi jenazah. Nah, Islam sendiri sangat menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada saudara muslim lain yang meninggal dunia. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh anak-anak sekalian. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Coba saya minta fardu kifayah itu apa ini? Neti mana Neti? Neti? Mana Neti? Bapak ini manggil Neti terus loh. Ada apa lo dengan Neti lo? Mana Neti? Ngaca kan suka sama saya Bapak nih. Wah, ini Neti kok di belakang kok malah ngobrol sendiri. Neti kok di belakang ngobrol sendiri ya?
Apa Coba, apa yang kamu ketahui tentang fardu kifayah? fardu kifayah adalah sesuatu perbuatan yang wajib dilakukan dan apabila sudah salah satu sudah melaksanakannya maka gugur kewajibannya, Pak. Ya, di belakang jangan ngobrol ya. Ya, Pak. Ya, fardu kifayah itu jika Ngobrol. dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain akan terbebas ya dari dosa. Tetapi kalau tidak ada yang melakukan semuanya, maka akan berdosa. Nah, perawatan jenazah ini ada memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Cuman hari ini ya kita hanya akan membahas tentang bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Ini materi yang pertama, memandikan jenazah. Tolong diperhatikan ya. Ini materinya. Nih, yang pertama harus dipahami adalah syarat jenazah untuk bisa dimandikan. Yang pertama, tentu jenazah itu didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian ya. Yang kedua, bukan karena mati syahid. Jadi kalau mati syahid tidak perlu dimandikan. Yang ketiga, yaitu beragama Islam. Kalau jenazahnya agamanya lain, kita tidak punya kewajiban untuk memandikan. Nah, kemudian syarat orang yang memandikan ya tentu harus muslim, berakal dan balik. Kemudian niat memandikan jenazah, berkepribadian jujur, terpercaya, kemudian jenis kelaminnya sama. Laki-laki hanya boleh memandikan jenazah laki-laki, dan perempuan hanya boleh memandikan jenazah perempuan, kecuali dia mahramnya suami istri atau ayah terhadap anaknya, gitu ya. Nah, ini tata caranya. Tata cara dilihat coba gambarnya. Coba Siska. Ini Ya, gambar Pak. yang saya tunjuk ini gimana ini? Kayak orang lagi nekan perut Ya. jenazahnya, Pak. Kemudian yang ini? Itu sepertinya menyiramkan air, Pak. Ya, terus selanjutnya ini? Itu dimiringkan. Dimiringkan. Yang terakhir ini? Apa itu, Pak? Ya, menggosok-gosok ya. Oh, Jadi menggosok, membersihkan, Pak, ya. Pertama jenazah itu harus ditempatkan yang tinggi ya di meja gitu ya. Kemudian jenazah dibaringkan. Jenazah ditutup dengan kain. Jadi dalam memandikan jenazah tidak boleh terbuka auratnya secara keseluruhan ya. Jadi harus tetap ditutup. Kemudian niat memandikan jenazah dan bersihkan kotoran-kotoran yang terdapat pada jenazah. Nah, keluarkan kotorannya semua ya, bersihkan gigi-giginya, kemudian wudukan jenazah sebagaimana wudunya orang yang mau sholat. Yang terakhir dibilas dan disiram tubuh jenazah dengan kapur, barus dan harum-haruman. Ini ada dalil atau hadis nabinya. Ini hadisnya. Ya. Ini hadisnya. Coba saya minta Jasmadi. Mana Jasmadi? Udah berangkat belum Jasmadi ini? Jasmadi mana? Izin mungkin, Pak. Nah, ini hadis ya. Hadis Nabi ini tentang memandikan jenazah. Bisa dipahami ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Dalam proses mengkafani jenazah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Jadi tidak boleh kain jenazahnya dari hasil mencuri ya. Dia harus halal. Yakni dari harta yang ditinggalkan oleh jenazah atau ahli warisnya atau dari masjid terdekat ya. Kain kafan hendaknya berwarna putih ya. Jadi tidak boleh kain kafannya nanti batik gitu ya. Itu nggak boleh. Kemudian ya ini ketentuannya batas minimal kafani ya, minimal sehelai.
Kata sempurnanya laki-laki itu 3 lapis, yang perempuan 5 lapis ya. Kemudian, nah tata caranya ini dilihat di gambar ya. Siapkan tali. Nah, jadi talinya dulu disiapkan. Lalu kemudian bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Kemudian jenazah diangkat dalam keadaan ya masih ditutup auratnya. Kemudian ditutup lubang-lubangnya, lubang hidung, telinga, kemudian kupul dan duburnya ya. Ini anak-anak sekalian. Ini bagi jenazah perempuan pakaikan baju kurung dan kerudung. Jadi ada 5 lapis. Di antaranya ada baju dan kerudung. Kemudian diselimutkan kain kafan selembar di selembar. Kemudian ikat dengan tali yang sudah disiapkan. Kemudian simpul tali diletakkan di sebelah kiri agar mudah nanti pada saat menguburkan untuk melepaskannya ya. Ini ada hadis Nabi. Hadis Nabi, coba saya minta tolong dibaca dulu ini. Yang di belakang, coba siapa itu yang di belakang itu? Yang ngobrol aja itu. Eko, mana Eko? Coba Eko baca dulu hadisnya kok. Ya Pak. Coba baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu. Eko, kalau membaca hadis nggak boleh seperti baca Al-Qur'an ya. Jadi baca hadis biasa saja. Gimana, Pak? Iya, baca hadisnya biasa saja Eko ya. Oh, ya, Pak. Ulangi, Pak. Ya, coba ulangi Eko. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Pak? Enggak kelihatan. Ufina fi salasati aswabin. Yamaniyati. Ti apa ta itu Pak? Ti. Yamaniyati bidin sahu iyatin minkur sufin laisa fihinna komisun wala ima. Apa itu Pak? Enggak kelihatan. Wala imamatun. Ya, rawahu Bukhari. Artinya kok baca kok. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih. Terbuat dari katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Ya, itu tadi. Terima kasih Eko ya. Ya, Pak. Itu tadi hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. Baik anak-anak sekalian. Nah, materinya selesai sampai di sini. Gimana? Sudah jelas apa belum? Sudah jelas apa belum? Belum Pak, mau tanya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, nanya Pak. Ya, silakan Salahuddin. Ini Pak, itu kalau ada orang meninggal suka pada nangis, sudah itu cium-cium mayat itu Pak, itu boleh nggak itu Pak cium-cium mayat? Ya. Terima kasih Pak. Ya, Salahuddin. Itu terjadi di mana itu ya? Ya di tempat saya Pak. Jadi kalau ada yang meninggal itu. Di daerah mana itu? Cium. Karena waktu hidupnya nggak berani nyium Pak, makanya mati dicium. Oh gitu. Ya, ini pertanyaan yang bagus ini ya, sering terjadi di lingkungan kita ya, kalau ada yang meninggal dunia, kemudian keluarganya tuh menangis sampai mencium-cium gitu ya. Coba saya ingin lemparkan ini ke teman-teman, dari teman-temannya bagaimana pendapatnya sebelum saya nanti jawab gitu ya. Coba Hudori, mana Hudori? Ya, menurut kamu gimana Hudori? Kalau ada yang meninggal lalu
diratapi sampai menangis, dicium gitu ya. Menurut kamu gimana? Kalau untuk menangis nggak apa-apa Pak, lumrah Pak, karena kan yang mana kita kan barusan kehilangan keluarga kita Pak. Tapi kalau sampai meratap-ratap, menyakiti diri sendiri itu tidak diperbolehkan Pak, kasihan. Tuh Pak. Ya, bagus. Yesi, kalau menurut Yesi gimana? Yesi. Ya, menurut Yesi gimana? Tidur Yesi itu Pak. Waduh, Yesi kemana ini Yesi ini? Ya, jadi Salahuddin, jadi kita boleh ya menangis, sedih itu boleh, tetapi yang tidak boleh adalah berlebihan, apalagi sampai meratapi, sampai mukul-mukul atau mungkin sampai mencium, sampai ya intinya berlebihan lah yang tidak boleh, karena kita harus menyadari bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, hanya menunggu giliran saja. Itu ya anak-anak ya. Baik, sudah cukup jelas ya. Untuk tugas di rumah, nanti anak-anak ya membuat video cara memandikan dan mengkafani jenazah. Minggu depan di kumpul ya, buat video. Saya kasih waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu harus sudah selesai membuat video tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Supaya semuanya memiliki pengalaman ya. Nanti berkelompok ya, nanti akan saya bagi kelompoknya, masing-masing kelompok berkreasi membuat videonya ya. Bisa dipahami ya tugas di rumahnya ya? Iya Pak. Ya, jelas ya. Baik, saya rasa itu materi kita pada pagi hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.